Sebuah tim memiliki 40 anggota, yang berarti ada 10 orang lagi. Dan 10 orang ini jelas masih bergegas ke lokasi. Jika cuma 10 orang, tidak lagi perlu memakai cara bersembunyi, seperti menunggu kelinci, bunuh saja satu persatu. Jensen merebahkan tubuhnya dan memegang senapan sniper di tangannya. Kesadaran ilahinya difokuskan ke arah depan. Kesadaran ilahinya bahkan lebih kuat dari matanya, ini juga alasan mengapa dia bisa menemukan lawannya sebelumnya. Namun, area yang bisa diamati oleh kesadaran ilahi tidak jauh, hanya sekitar 500-an meter. Oleh karena itu, Jensen menggunakan Ki Melihat. Ki Melihat bisa melihat lebih jauh, tetapi dia tidak seakurat kesadaran ilahi. Kadang-kadang terasa sangat mudah untuk berurusan dengan para tentara bayaran ini dengan metode dari sekte tersembunyi. Jensen tersenyum. Bahkan mungkin tidak akan ada yang tahu bagaimana resimen tentara bayaran yang menduduki peringkat kedua di dunia internasional ini mati. Dor. Jensen mengunci targetnya dan dia menembak dari jarak 4.000 meter. Meskipun pohon-pohon di depan sangat lebat dan juga dihalangi oleh banyak bebatuan, tapi itu tidak menghalangi intipan Ki Melihat. Tentu saja, karena keakuratannya tidak sebagus kesadaran ilahi, Jensen hanya menembak berdasarkan perasaannya. Dor. 4.000 meter jauhnya, sesosok orang asing sedang mengendap-endap, punggungnya dipenuhi dengan ranting pohon dan dedaunan. Pergerakannya juga sangat cepat. Tapi tak lama kemudian, kepalanya tertembak. Perlahan terjatuh dan tersisa mayat tanpa kepala. 31 dari kita tewas. 8 orang yang tersisa sedang berbicara di radio, hati mereka berubah dingin. Hingga kini, mereka juga masih belum tahu bagaimana rekan satu tim mereka tewas. Baru tembakan pertama yang dilepaskan semenjak pertempuran dimulai, tetapi 31 orang telah tewas. Kunci arahnya. Suara ketua tim datang dari walkie-talkie. Saat ini, kira-kira hanya bisa tahu bahwa dia berada di arah jam 9 dan tebakan awal kira-kira dia berada dalam jarak 1 kilometer. Seseorang berbaring di tanah dan melapor. Beberapa dari 8 orang lainnya juga bergerak perlahan seperti dirinya, sementara ada yang mempercepat lajunya, menyelingi kiri dan kanan, bersembunyi di pepohonan. Dor. Pria yang baru saja berbicara ditembak di kepala juga. Masih ada 8 orang yang tersisa. Arah jam 9, dalam jarak 1 kilometer. Suara ketua tim ditransmisikan ke 8 orang yang tersisa, tinggalkan 4 orang untuk menunggu kesempatan menembak dan berangkatkan 4 orang sisanya. Mendengar perintah itu, 4 penembak jitu diam di tempat untuk menunggu kesempatan. Asalkan Jensen kembali menembak, mereka akan bisa menguncinya. 4 sisanya menuju arah jam 9. Dor. Seseorang tertembak lagi di kepala. Arahnya sudah terkunci. Mencari jejak si dokter. Dor. Ada lagi yang mati. Masih belum ada tanda-tanda si dokter. Dor. Bahkan penembak jitu yang diam di tempat untuk mencari Jensen juga tertembak di kepala. Belum menemukannya? Ketua tim makin cemas. Jensen berada di arah jam 9 dan rekan-rekan setimnya seperti dewa penembak. Bagaimana mungkin masih belum menemukannya? Dor. Suara tembakan lanjut terdengar dan 1 penembak jitu terjatuh. Tersisa 1 orang yang bergegas ke arah tempat persembunyian Jensen, tetapi setelah mencari, dia berteriak ketakutan. Lapor, tidak ditemukan jejak Jensen. Dor. Begitu selesai berbicara, pria itu tertembak di kepala. Tersisa 1 orang di tim keempat, tersembunyi di bawah batu sejauh 1.000 meter. Ia melihat pemandangan di depannya melalui teleskop senapan. Dia berkata sambil gemetaran, ketua tim, kami salah perhitungan bahwa Jensen melakukan tembakan dari jarak sejauh 1.000 meter. Menurut tebakanku, jaraknya setidaknya lebih dari 3.000 meter. Dor. Selesai berbicara, kepalanya tertembak dan dia pun tewas. Tim keempat dimusnahkan. Di kejauhan, di daerah Wild Bull Mountain, seorang pria kurus sedang memanggang daging. Setelah mendengar kata-kata dari walkie-talkie, wajahnya menjadi sangat suram. Ada banyak yang bisa menghalangi di hutan purba dan jaraknya 3.000 meter. Bagaimana si dokter ini bisa menemukan tim keempat? Mungkinkah itu kewasitaan? Bahkan jika ada, kewasitaan juga akan terhalang oleh pohon-pohon lebat. Apa-apaan ini? Beritahu tim yang tersisa untuk diam di tempat dan saling menjaga. Jangan berpisah. Ketua tim, Serigala Malam, memberi perintah. Biasanya,
penembak jitu memiliki misi terpisah. Mereka seperti serigala penyendiri di malam hari, tapi ketika bertemu dengan orang aneh seperti Jensen, sepertinya terlalu berbahaya jika terpisah. Lagi pula, sejauh ini, mereka belum menemukan sosok Jensen dan semua yang bertemu dengannya sudah tewas. Setelah anggota tim yang tersisa mendengar perintah, mereka tidak lagi berinisiatif mengejar Jensen. Sebaliknya, mereka diam di tempatnya. Mereka sangat dekat satu sama lain. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa bereaksi kapan saja. Senapan sniper macam apa yang dipegang si dokter ini? Jaraknya terlalu jauh. Ketua tim bilang dia menembak dari jarak sejauh 3.000 meter, pasti asal tebak. Aku telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran, seperti Perang Teluk, Timur Tengah dan sebagainya. Aku belum pernah melihat ada seseorang yang bisa menembak dari jarak sejauh 3.000 meter di area hutan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu si dokter berinisiatif untuk datang sendiri. Menurut kalian, apa benar keahlian menembaknya sangat bagus? Dan juga, bagaimana dengan keterampilan bertarung jarak dekatnya? Jika mendekatinya dan tidak membiarkannya menembak, bisakah aku menghajarnya? Jangan meremehkan dia. Dia adalah Raja Prajurit Huasia. Ketampilan bertarung jarak dekat dan teknik membunuhnya jelas tidak lemah. Ketiga tim itu berada di beberapa lokasi berbeda dan sedang berbicara dengan suara pelan. Dor. Di saat itu juga, suara tembakan terdengar, 3 tembakan berturut-turut. Di pihak tim kedua, 1 orang tewas dan 2 tembakan lainnya meleset. Si dokter datang, semuanya sembunyi dan cari target. Satu persatu master dari tim kedua bersembunyi. Senapan sniper mereka diarahkan ke setiap sudut, mencari tempat di mana Jensen mungkin bersembunyi. Tapi sekeliling sangat tenang. Tim kedua berjaga di tempat, beritahu tim pertama dan tim ketiga untuk bantu mencarinya. Ketika ketua tim mendengar berita itu, dia mengeluarkan perintah. Tim kedua tetap tinggal untuk menahan dan mengunci lokasi asal tembakan Jensen. Tim pertama dan tim ketiga mencari secara menyeluruh, lebih dari 100 orang mencari bersamaan, sehingga tidak bisa dipercaya jika tidak bisa menemukan sehelai rambut pun dari Jensen. Namun, area penembak awal tim pertama dan tim kedua hanya tersisa beberapa orang untuk berjaga. Ketua tim dan 9 master telah menunggu. Saat Tuan Alastor tiba di tempat tujuannya, dia akan bisa segera pergi menggunakan helikopter. Perkiraan waktunya 2 jam lagi. Ketua tim, bahkan kalau kita tidak bisa membunuh si dokter, selama kita bisa melarikan diri dari Huasia, maka pertempuran ini dimenangkan oleh kita. Mereka berbicara satu sama lain dengan earphone. Kalian tidak akan bisa pergi. Namun, pada saat ini suara dingin terdengar. Jensen telah sampai di markas penembak jitu tim kedua. Dr. Jensen, kau. Mereka bertiga menatap Jensen dan tersentak. Jensen jelas berada di depan. Sejak kapan dia berpindah ke belakang dan menghindari mata ratusan orang? Yang paling menakutkan adalah mereka benar-benar bisa ditemukannya di tengah hutan yang begitu lebat. Ketua tim, Dr. Jensen muncul. Salah satu dari mereka sangat tenang dan segera menghubungi ketua tim. Laporkan lokasi spesifik. Ketua tim bertanya dengan cemas, tetapi sudah tidak ada suara. Wajahnya langsung tenggelam, menyadari bahwa rekan satu timnya ini juga sudah terbunuh. Rekan-rekan satu timku semua seperti iblis di kegelapan malam. Itulah mengapa kita dijuluki harmoni kegelapan. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan Jensen, dia yang lebih seperti iblis di kegelapan malam. Ketua tim itu bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah pernah bilang, jangan meremehkan Jensen. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari sebuah lahan terbuka, terlihat Alastor yang mengikuti sesosok orang asing telah sampai di Wild Bull Mountain. Aku tidak meremehkannya. Ketika mengetahui bahwa Jensen yang mengejar kita, aku tahu bahwa pertempuran ini akan sulit, tapi aku percaya pada akhirnya kita yang akan menang. Ketua tim tersenyum dan berjalan mendekat, bersalaman dengan Alastor. Alastor mengangguk puas. Ketua tim ini tidak sombong, menambah nilai plus di matanya. Karena jika bersikap sombong terhadap Jensen, maka kematian sudah tidak jauh lagi. Yang sekarang perlu kita lakukan adalah melindungi Tuan Alastor sampai bisa meninggalkan negara ini. Kata ketua tim itu sambil menatap Alastor lagi. Pergerakan Jensen sangat cepat. Kalau dia tidak dihalangi, dia bisa menghentikan kita sebelum kita meninggalkan negara ini, kata Alastor dengan samar.
Awalnya, dia masih sedikit percaya diri, tetapi karena orang-orang dari resimen tentara bayaran Harmoni kegelapan terus-terusan tewas, dia mulai merasa sedikit khawatir. Pada awalnya, alasan mengapa dia percaya diri karena meskipun seni bela diri Jensen hebat, tetapi perang hutan dan perang modern belum tentu dia sanggup. Ini juga normal, praktisi seni bela diri dunia Jianghu mengutamakan diri untuk berlatih seni bela diri. Mereka sama sekali tidak akrab dengan senjata berteknologi canggih dan peperangan pasukan khusus. Bahkan master sekuat apapun bisa terbunuh. Tapi nyatanya sekarang, Jensen adalah raja prajurit Huaxia dan peperangan pasukan khusus sama sekali tak menyulitkannya. Aku ini tidak pernah bertindak arogan dan tidak pernah meremehkan Jensen. Tapi, aku tidak pernah kehilangan kepercayaan diriku. Melihat Alastor curiga, ketua tim dengan tenang tersenyum dan berkata, meskipun banyak dari orang-orangku telah terbunuh, setidaknya masih ada lebih dari setengahnya. Jensen membutuhkan waktu 2 jam untuk menghabisi mereka. Setelah 2 jam, ketika dia tiba di sini, dia juga akan disambut 10 orang terkuat dari unit kelima kita. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke sekeliling dan terlihat ada 10 orang misterius yang mengenakan jubah berdiri di sana. Perawakan mereka berbeda-beda dan temperamen mereka juga sangat berbeda, tetapi mereka semua tidak memiliki senjata, menunjukkan bahwa senjata bukan keahlian mereka. Omong-omong, mereka ini juga banyak berhubungan dengan keluarga Gibson. Ketua tim menambahkan. Punya hubungan dengan keluarga Gibson. Alastor menyipitkan matanya. Ketua tim mengangguk, mereka biasanya membeli produk dari grup teknologi global. Sedangkan keluarga Gibson juga memiliki saham di grup teknologi global. Mereka adalah manusia modifikasi genetik? Mendengar grup teknologi global, Alastor pun menebak sesuatu. Faktanya, 8 dari kita adalah manusia modifikasi genetik dan 2 sisanya bukan. Seseorang di antara 10 orang itu menyingkap jubahnya. Seorang pria pendek berwajah persegi dan tinggi badannya hanya 1,68 meter berkata. Usianya sekitar 40 tahun. Meski tidak tinggi, dia memiliki fisik yang kuat. Terlihat tangannya melingkari dadanya dan sikapnya kelihatan seperti gaya karate. Yang mulia seharusnya salah satu orang yang tidak termasuk manusia modifikasi genetik, kan? Alastor merasakan ada rasa krisis dari orang ini. Sangat kuat. Di Huaxia, itu pasti kekuatan ranah celestial tingkat keempat. Ini adalah Master Langit dan Bumi. Benar, aku berasal dari Paviliun Samurai Negara Matahari. Kamu bisa memanggilku Master Akihiro. Pria itu mengangguk. Wajah Alastor sedikit berubah. Dia pernah bertempur di luar negeri dan tahu apa yang diwakili oleh Paviliun Samurai Negara Matahari. Mereka adalah yang terkuat dalam seni bela diri rakyat Negara Matahari. Bisa dikatakan, mereka adalah penguasa nomor 1 di dunia Jianghu Negara Matahari. Tuan Alastor, kalau berbicara tentang bukan manusia modifikasi genetik, aku Viscoon Strigoi, juga bukan produk ilmiah, sangat bersedia untuk melayani MU. Sebuah suara terdengar dan jubahnya disingkap. Terlihat seorang pria bertubuh tinggi. Yang membuatnya berbeda dengan yang lainnya adalah dia mengenakan tuxedo, seperti sedang menghadiri pesta. Hidungnya mancung dan matanya berwarna biru. Ia terlihat sangat jantan. Viscoon Strigoi. Aliansi Cahaya Bulan. Alastor kembali menebak sesuatu. Mereka semua adalah kekuatan gelap asing. Mereka sangat kuat dan memiliki master yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi seperti status Strigoi jelas sebanding dengan Master Langit dan Bumi Huaxia. Dengan bantuan 2 orang ini, diperkirakan Jensen akan mati di dalam hutan. Strigoi terus berkata dengan angkuh, aku sangat tertarik pada Dr. Jensen, dengar-dengar dia adalah seorang Master Langit dan Bumi. Aku ingin tahu apakah langit dan bumi Huaxia hanya sebuah reputasi palsu. Seni bela diri tradisional Huaxia sangat mendalam, tidak sederhana yang kamu bayangkan. Meskipun Alastor memiliki dendam terhadap Jensen, tapi dia sangat tidak menyukai perkataan Strigoi. Hehe, Tuhan Yang Maha Kuasa akan membuktikan segalanya. Strigoi mengeluarkan cerutu dan mengisapnya. Tiba-tiba, dia menghilang, hanya menyisakan gumpalan asap cerutu yang mengambang di tempat asalnya. Kemudian, Alastor merasakan bahaya datang, sekejap saja telapak tangan muncul di lehernya. Kukunya yang tajam bisa mengiris lehernya kapan saja. Pupil mata Alastor membeku, kecepatan yang luar biasa. Ketika dia bereaksi dengan hati-hati, semua yang ada di hadapannya kembali menghilang.
Melihat Striga lagi, asap cerutu memenuhi sekelilingnya. Dia telah kembali ke tempat di mana dia baru saja berdiri, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Tuan Alastor, apakah kamu mengerti sekarang? Striga tersenyum tipis layaknya seorang pria terhormat. Alastor tidak bersuara, wajahnya serius. Dia tahu bahwa jika Striga ingin mencelakainya, maka kepalanya sudah lama patah. Pergerakan Master Vampir ini terlalu cepat. Ia pasti menduduki posisi di antara peringkat ke-7 dan ke-6 dalam langit dan bumi Huasia. Bagaimanapun juga, Alastor menduduki peringkat ke-8, sedangkan Jensen yang lebih kuat darinya berada di peringkat ke-7. Peringkat 1 awan badai itu hanyalah tipu daya Jensen. Kuat atau lemahnya seni bela diri tradisional Huasia tidak bisa ditentukan oleh Jensen. Tapi, aku lega kalau master seperti kalian berdua yang bertanggung jawab. Alastor berkata dengan santai, lalu menatap ketua tim, ayo jalan. Sepertinya Tuan Alastor sudah benar-benar lega. Itu bagus sekali. Kami akan mengirim MU ke luar negeri dalam 2 jam. Ketua tim mengangguk dan memimpin jalan, sementara Alastor perlahan mengikuti di belakang. Ia juga berpikir bahwa masih ada 3 tim di resimen tentara bayaran Harmoni ke-8 yang cukup untuk menunda Jensen dalam jangka waktu tertentu. Ditambah 10 master tingkat langit dan bumi ini, bahkan jika Jensen menyusul ke sini pun tidak ada gunanya. Jensen, oh Jensen, kamu terlalu percaya diri. Misi pemburu macam apa, hanya reputasi palsu. Di sisi lain, Jensen muncul di dalam markas yang ditempati tim pertama. Dia mendaratkan telapak tangannya di atas kepala salah satu orang dan menggunakan teknik pencari jiwa. Semua ingatan orang ini disedot oleh Jensen. Terutama semua rahasia unit kelima Harmoni ke-8, dia sudah mengetahui semuanya. Jensen tahu persis master mana saja yang telah diberangkatkan kali ini. Ada 10 master, ada yang dari Aliansi Cahaya Bulan dan ada juga yang dari Paviliun Samurai Negara Matahari. 8 sisanya adalah manusia modifikasi genetik yang sangat kuat. Menurut dugaan, mereka seharusnya sudah pernah melewati 4 kali kesengsaraan hidup dan mati. Tak diduga, ada banyak sekali master. Mulut Jensen menguraikan cibiran. Resimen tentara bayaran Harmoni ke-8 harus dimusnahkan. Aliansi Cahaya Bulan dan Paviliun Samurai Negara Matahari mewakili seni bela diri negara masing-masing. Pada titik ini, Jensen makin tidak boleh kalah. Apa yang telah kamu lakukan pada rekan kami? Saat ini, sesosok orang asing di samping menyela. Mereka tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak. Ada jarum perak yang tertancap di tubuh mereka. Sebelumnya, mereka telah menyaksikan Jensen memegang kepala rekan satu timnya. Rekan setimnya mengalami kram di sekujur tubuhnya dan menyemburkan busa dari mulutnya, sangat menyedihkan. Hanya ingin memahami unit kelima kalian melalui dia. Jensen berkata dengan acuh tak acuh dan menumpuk mayat bersama dengan orang-orang ini. Kemudian, dia mengeluarkan bom yang dibawa orang-orang ini dan meletakkannya di bawah tubuh mereka. Kamu. Beberapa orang itu bisa menebak apa yang akan dilakukan Jensen. Kamu adalah iblis. Cepat, beritahu mereka untuk jangan kembali. Aku tidak bisa bergerak. Mereka semua cemas. Jensen mengibaskan jarum perak dan menghentikan pembicaraan mereka, kemudian pergi meninggalkan mereka. Beberapa orang itu tidak bisa menggerakkan tubuh mereka dan mata mereka penuh dengan kecemasan. Mereka berharap rekan satu tim mereka tidak kembali, karena begitu mereka kembali, tidak hanya rekan satu tim mereka yang akan mati, tetapi mereka sendiri juga akan mati. Hal yang sama juga terjadi di dalam markas yang ditempati tim pertama.